Wahai saudara-saudaraku, kali ini saya ingin membuktikan kepada kita bahwa ternyata kalau kita dituntut jujur untuk persoalan wanita itu sangat susah. Ini ada ceritanya ya. Jadi konon ada seorang tukang becak yang sangat jujur, bahkan sangat dikenal jujur di masyarakatnya. Hampir seluruh langganannya mengakui kejujurannya. Biasa ada orang yang lupa dompetnya di becaknya, isinya beratus-ratus ribu, dikembalikan. Disampaikan dengan jujur bahwa dompet Anda ketinggalan di becak saya. Tidak satu lembar pun uang diambil dari dalam dompet itu. Pernah suatu ketika ada seseorang yang lupa handphonenya. Dia tidak ambil, dia kembalikan. Padahal kehidupannya pas-pasan. Saking jujurnya ini si tukang becak ini, teman-teman. Nah, suatu ketika hal itu terulang lagi. Dia mengantar seorang penumpang ke daerah yang kebetulan berada di pinggir sungai. Tanpa disadari ketika muatannya turun dan dia juga turun mengangkat barang untuk membantu muatannya tadi, tiba-tiba becaknya terjungkal ke dalam sungai. Apa yang terjadi? Sungainya deras, dalam lagi. Akhirnya becaknya hilang. Dia sudah berusaha mencari, namun tetap saja becaknya tidak bisa dia temukan. Dalam proses pencarian itu, kebetulan, entah kebetulan atau memang sengaja, seorang orang tua parubaya muncul tiba-tiba di depannya. Ternyata lelaki parubaya ini ternyata adalah seorang, ya sebutlah malaikat begitu, atau jin lah. Dia mau tes sejauh mana kejujurannya ini orang. Apa benar masyarakat selama ini menilai dia jujur? Dompetnya dikembalikan setiap orang yang kehilangan dompet. Orang lupa dompetnya atau handphonenya di becaknya dikembalikan. Dia mau tahu bagaimana dia jujur ketika dia digoda dengan harta. Maka didatangilah si tukang becak ini oleh orang tua ini. Hai Bapak, sedang apa kau? Saya sedang mencari becak saya yang tadi jatuh ke dalam sungai. Oh begitu, nanti saya bantu ya carikan. Maka untuk mengetes orang ini apakah dia jujur atau tidak, jin tadi ini yang menyerupai bentuk manusia tiba-tiba membantu ini si tukang becak. Maka diangkatlah dari dalam sungai itu becak yang terbuat dari emas. Semua dari emas, rodanya emas. Pokoknya kalau ditimbang itu, ya kalau ditimbang itu becak emasnya, itu dia jadi kaya raya mendadak. Tapi dia mau tes, apakah benar ini si tukang becak ini jujur. Maka disampaikanlah, hai Pak, ini becakmu ya? Ini yang jatuh ke sungai becak Anda. Tukang becak itu dengan jujurnya mengatakan, bukan. Becak saya tidak terbuat dari emas. Becak saya biasa, becak biasa. Orang tua ini benar
mengakui bahwa ternyata orang tua ini jujur betul. Seandainya dia mau berbohong, dia bisa saja bilang itu becak saya karena terbuat dari emas. Namun orang tua ini belum juga puas dengan bukti kejujuran, maka dibuanglah kembali becak itu ke dalam sungai. Dia bantu lagi mencari, tiba-tiba diangkat lagi becak yang penuh dengan emas, terbuat dari emas, namun dihiasi dengan berlian yang juga berjuta-juta harganya. Maka ditanyalah, Bapak, inikah becak Bapak yang hilang itu, yang jatuh tadi? Bapak si tukang becak ini berpikir, saya dites ini, jangan-jangan. Maka apa yang terjadi? Ternyata si tukang becak ini masih jujur. Dia sampaikan bahwa betul, itu becak saya. Maka orang ini, ya jin ini tadi yang menjelma menjadi manusia ini, akhirnya mengakui bahwa benar bapak ini orang jujur. Maka diangkatlah becaknya yang sesungguhnya dari dalam sungai. Pak, ini becak bapak. Betul, itulah becak saya. Ternyata bapak jujur. Karena bapak jujur, maka becak ini saya kasih sama bapak. Becak yang penuh dengan emas dan berlian ini juga saya kasih sama bapak. Ini sebagai hadiah atas kejujuran bapak terhadap saya. Akhirnya si tukang becak ini pulang dengan membawa 2 becak. Maka ditondalah becaknya, yang satu becak emas dan yang satu becak biasa. Terkenal satu kampung, bapak ini menjadi kaya raya. Emas tadi, becaknya tadi yang terbuat dari emas, semua diambil dijual, dan jadilah dia menjadi sosok yang sangat kaya raya di kampung. Suatu ketika bapak ini kembali, walaupun dia sudah kaya, tapi dia tetap tekuni pekerjaannya sebagai tukang becak. Suatu ketika dia pergi jalan-jalan lagi, tapi kali ini istrinya ikut. Dia ingin bersantai-santai bersama istrinya, ya, dengan menaiki becaknya yang telah mendatangkan kekayaan yang luar biasa banyak. Dia melintasi jalanan, bahkan dia membawa istrinya ke tempat di mana dia pernah becaknya jatuh dan kemudian diganti dengan becak emas karena kejujurannya. Pada saat dia berdiri di pinggir sungai itu, menyaksikan indahnya sungai yang mengalir deras, di mana dia ceritakan sama istrinya, disinilah dulu saya mendapatkan becak emas sehingga kita bisa mendapatkan rezeki yang begitu banyak. Tiba-tiba tanpa dia sadari, istrinya terpleset dan jatuh ke dalam sungai. Apa yang terjadi? Istrinya hilang. Dia tentu menangis karena istri yang dia sayangi jatuh ke dalam sungai. Sepertinya kegundahan dan resah hati serta kesedihan yang melanda si tukang becak ini membuat jin yang dulu pernah membantu dia menemukan becaknya, bahkan dia tes apakah dia jujur, dan dia ternyata jujur mendapat hadiah emas. Kali ini datang lagi menjelma. Maka ditanyalah bapak tersebut, "Hai bapak, apalagi yang membuat kau sedih? Kau sudah punya kekayaan yang banyak dengan hadiah yang pernah saya berikan karena kejujuranmu." Maka si tukang becak tadi menceritakan bahwa istrinya juga jatuh ke dalam sungai tadi.
Dan sampai saat ini saya tidak bisa menemukan istri saya. Tolong dibantu saya. Maka si jin tadi ini yang menjelma jadi manusia kembali membantunya. Dan kali ini dia mau tes lagi. Apakah karena dia sudah kaya raya, apakah dia masih akan jujur? Tidak lama, maka si jin tadi ini mau tes lagi. Maka diangkatlah dari dalam sungai sosok seorang perempuan yang mirip Andin. Nah itu, Andin yang mirip Andin itu, yang di sinetron itu. Apakah ini istri bapak yang hilang itu? Bapak ini langsung mengatakan, ya betul, itu istri saya. Maka jin ini heran, ternyata bapak ini sudah tidak jujur. Ya, ketika saya berikan harta yang melimpah, saya berikan perempuan yang cantik, dia menjadi tidak jujur. Oke, kalau begitu ambil saja ini. Ya, inilah istrimu, bawa pulang. Tapi ada rasa penasaran yang mengganjal hati si jin tadi. Apa yang membuat kamu tidak jujur? Dulu waktu saya tes dengan harta yang begitu banyak, beca, emas, kau jujur mengatakan bahwa itu bukan emas, bukan barang kamu, bukan beca kamu. Maka si tukang beca ini berkata, Bapak, kalau kita angkat naik, yang pertama adalah sosok wanita yang mirip Andin itu yang lagi viral-viralnya. Kenapa saya langsung akui bahwa itu istri saya? Karena saya khawatir akan terulang seperti dulu. Kalau saya katakan itu bukan istri saya, maka Bapak akan masukkan lagi ke dalam sungai, ganti lagi yang lebih cantik dari itu. Saya tidak akui lagi, maka Bapak akan mendatangkan istri saya yang sebenarnya saya akui, dan Bapak pasti akan memberikan lagi saya hadiah, yaitu kalau bukan Andin ini yang mirip Andin ini, maka itu yang sama. Saya bingung Pak, kalau tiba-tiba saya harus bawa pulang 2 perempuan ke rumah karena satu saja ini perempuan, istri saya saja ini, saya sudah pusing mengurusnya, apalagi kalau 2. Itulah yang membuat saya menjadi tidak jujur Pak. Nah, begitulah ceritanya. Ternyata ketika kita diuji tentang perempuan, sulit rasanya untuk bisa jujur. Oke teman-teman, demikian cerita EKT kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Bye-bye. Wassalam.